Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Triviana. Saya mahasiswa semester 1 Prodi D3 Keperawatan Lumajang, Fakultas Keperawatan Lumajang dengan NIM 212303101063. Organ tubuh pada manusia. 1. Skul atau tulang tengkorak. 2. Tulang mandibula atau tulang rahang bawah. 3. Tulang belakang bagian leher atau cervical vertebra. 4. Tulang clavikula. 5. Tulang belikat atau scapula. 6. Tulang dada atau sternum. 7. Tulang humerus atau tulang lengan atas. 8. Tulang rusuk atau ribs. 9. Tulang punggung atau vertebra. 10. Tulang panggul atau pelvis. 11. Tulang radius. 12. Tulang ulna atau tulang hasta. 13. Tulang pubis atau tulang kemaluan. 14. Tulang karpal. 15. Tulang metakarpal atau tulang telapak tangan. 16. Falanges atau tulang jari tengah. 17. Tulang femur atau tulang paha. 18. Tulang patella atau tulang tempurung lutut. 19. Fibula atau tulang betis. 20. Tibia atau tulang kering. 21. Tulang pergelangan kaki atau tarsais. 22. Metatarsal atau tulang telapak kaki. 23. Tulang jari kaki atau falanges. Selanjutnya pada tengkorak. 1. Tulang frontal atau tulang dahi, yaitu tulang yang berbentuk pipi dan membentuk dahi. 2. Tulang sphenoid atau tulang pipi, yaitu sebagai dasar dari tulang tengkorak. 3. Tulang zigomatik atau tulang pipi, yaitu tulang yang tidak beraturan berpasangan dengan maksila, tulang temporal, tulang sphenoid, dan tulang frontal. 4. Tulang parietal atau tulang ubun-ubun, yaitu sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala. 5. Tulang sambung tengkorak. 6. Tulang lambdoidal sutur atau sebagai pembatas antara tulang oksipital dengan tulang parietal sebelah kiri dan kanan. 7. Tulang ospital atau tulang kepala belakang, yaitu tulang yang berbentuk pipi dan letaknya terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. 8. Tulang temporal atau tulang pelipis yang berjumlah 2 dan masing-masing di sisi kanan dan kiri. 9. Tulang mastoid atau tulang yang terdiri dari rongga udara dan berstruktur lunak, fungsinya untuk melindungi struktur di dalam telinga. 10. Tulang rongga telinga, yaitu rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. 11. Styloid temporal, yaitu proses tulang yang memanjang ke bawah dari tulang. 12. Tulang rahang bawah, yaitu bagian melengkung secara horizontal yang membentuk garis rahang bawah. Selanjutnya bagian wajah. 1. Nasal atau tulang hidung, yaitu membantu menambah jumlah masuknya udara bersih yang bisa menyentuh seluruh bagian dalam hidung agar kelembapannya bisa terjaga. 2. Lakrimal atau tulang air mata, yaitu sebagai penyokong organ mata dan termasuk bagian dari sistem produksi air mata yang membentuk struktur dan menopang mata. 3. Inferior nasal concha, yaitu rongga hidung yang dapat mengalami penghangatan dan pelembapan dengan lebih baik dan untuk memperluas area permukaan rongga hidung untuk pernapasan. 4. Maksila, yaitu tulang rahang atas pada manusia dan diketahui memiliki fungsi dalam menyokong gigi-gigi yang berada di bagian atas mulut. 5. Mandibel atau mandibula, yaitu tulang yang berbentuk U yang membentuk bagian bawah wajah, dagu, dan sudut rahang. Ukuran mandibula jauh lebih besar dari maksila. 6. Palatin atau palatum,
yaitu bangun tulang cekung yang membentuk atap mulut di belakang alveolus atau tulang yang terdapat pada langit-langit mulut. 7. Zigomatik, yaitu tulang yang membentuk struktur pipi di bawah tulang dan berbatasan langsung dengan tulang frontal, tulang sphenoid, tulang temporal, dan tulang maksila. 8. Vomer, yaitu salah satu tulang yang turut membentuk septum hidung, lebih tepatnya di bagian posterior atau belakang hidung. Fungsinya untuk melindungi otak sekaligus membentuk struktur wajah. Selanjutnya bagian pada sendi. 1. Sendi putar, yaitu kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh terletak di bagian leher. 2. Sendi engsel, yaitu satu permukaan bundar diterima oleh yang lain sedemikian rupa sehingga gerakan hanya dalam satu bidang dan dua arah. Contoh sendi di bagian lutut dan di bagian siku yang bisa membengkok atau ulna. 3. Sendi pelana, yaitu hubungan antara tulang yang menghasilkan gerakan dua arah. Contoh tulang telapak tangan dan ibu jari. 4. Sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan badan, dapat melengkung ke depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar badan. Contoh hubungan antar tulang pada pergelangan kaki. 5. Sendi kandiloid, seperti sendi engsel tetapi dapat bergerak dalam dua bidang dan empat arah, lateral, ke depan, dan ke belakang, fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Contoh pergelangan tangan. 6. Sendi peluru, yaitu sendi yang memungkinkan atau membantu gerak ke segala arah. Contoh bagian panggul yang menyatukan tulang panggul depan tulang paha. Selanjutnya otot tubuh bagian depan. Sebelah kiri latissimus dorsi, yaitu otot yang besar datar pada bagian punggung. 2. Triceps brachii, yaitu otot besar berkepala 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda. 3. Rectus abdominis, atau mirip dengan ambin lebar dan panjang. 4. Brachioradialis, yaitu otot dari lengan bawah yang flekses lengan bawah siku. 5. Sartorius, yaitu otot tipis panjang yang membentang sepanjang paha atas. 6. Vastus lateralis, yaitu terletak di sisi lateral paha, termasuk otot yang terbesar dari paha depan. 7. Rectus femoris, yang letaknya di tengah bagian paha, bertanggung jawab untuk ekstensi depan. 8. Gastrocnemius, yaitu otot yang berperan dalam gerakan plantar nemius, fleksi, dan angkel. 9. Soleus, yaitu otot panjang dan lebar yang berada di bawah gastrocnemius yang lebih kecil dan kuat. Sedangkan di bagian kanan, 1. Temporalis atau temporal, yaitu untuk melindungi mata serta membuat kelembapan permukaan mata atau kornea yang terjaga secara konstan sehingga kelopak mata bertanggung jawab untuk menyebarkan lapisan air mata secara merata. 2. Masseter atau tulang pijat, yaitu kumpulan otot-otot utama yang memungkinkan wajah melakukan fungsinya. 4. Sternocleidomastoid, yaitu salah satu otot leher yang terbesar. 6. Trapezius atau trapesium, yaitu berperan sebagai penyusun struktur
tubuh. 7. Deltoid yang berbentuk delta, yaitu otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Selanjutnya otot tubuh bagian belakang. Sebelah kanan. 1. Deltoid, otot yang membungkus struktur bulat pada bahu manusia. 2. External oblique atau otot miring eksternal. 3. Gluteus medius, yaitu otot yang berperan penting dalam pergerakan pinggul. 4. Gluteus maximus, yaitu otot ekstensor utama dari pinggul. 5. Gracius atau otot paling superficial dan medial dari kompartemen media paha, berfungsi sebagai fleksi pada lutut, rotasi internal pada lutut, dan aduksi pada pinggul. 6. Soleus adalah otot di bagian belakang bawah kaki. Ini berjalan dari tepat di bawah lutut ke tumit dan terlihat dalam berdiri dan berjalan. Bagian kiri. 1. Trapezius, yaitu salah satu jenis otot rangka yang berperan sebagai penyusun struktur leher, bahu, dan punggung manusia. 2. Triceps brachii, yaitu otot besar berkepala 3 karena berorigo pada 3 tempat yang berbeda, berfungsi untuk menahan beban lengan pada sendi bahu dan ekstensi sendi siku. 3. Triceps femoris, yaitu untuk melenturkan kaki di sendi lutut dan melenturkan kaki di sendi pergelangan kaki. 4. Semitendinosus, yaitu otot penyusun kelompok otot paha. 5. Semimembranosus, yaitu salah satu dari tempat posterior paha, otot yang bertanggung jawab untuk memperluas pinggul tersebut. 5. Gastrocnemius, yaitu otot dua berkepala dangkal yang ada di bagian belakang kaki dan bagian bawah. Selanjutnya tendon atau urat daging. 1. Rotator cuff tendons atau tendon manset rotator, yaitu tempat berhubungnya 4 macam tendon otot bahu yang membentuk penutup bagian atas tulang lengan atas atau kepala humerus dan menempel pada tulang belikat atau skapula, berfungsi untuk membantu mengangkat dan memutar lengan kita dan menstabilkan sendi bahu. 2. Extensor retinaculum atau retinaculum extensor, yaitu terletak di bagian belakang lengan bawah, tepat di sebelah tangan dan ligamen carpal palmar yang terletak di sisi anterior lengan bawah, berfungsi sebagai penebalan fascia antebrachialis yang menahan tendon otot ekstensor. 3. Extensor digitorum tendons, yaitu otot lengan bawah posterior yang ada pada manusia yang memperpanjang padigit medial tangan dan merupakan cabang dari saraf radial. 4. Extensor digitorum longus tendons, yaitu terletak di bagian lateral depan kaki. 5. Tibialis anterior tendon, yaitu otot pada manusia yang berasal dari 2/3 atas permukaan lateral luar tibia dan berinseri ke dalam cuneiform medial dan tulang metatarsal kaki, berfungsi untuk dorsofleksi dan membalikkan kaki. Otot ini sebagian besar terletak di dekat tulang kering.
6. Extensor digitorum longus tendons, yaitu terletak di bagian lateral depan kaki. 7. Gastrocnemius muscle, yaitu otot superficial berkepala dua yang berada di bagian bawah manusia. 8. Achilles tendon, yaitu berada di belakang kaki yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit. Tendon ini menahan beban stres yang cukup besar sepanjang hari. 9. Flexor digitorum longus tendons, yaitu pada awalnya tipis dan runcing, tetapi secara bertahap bertambah besar saat turun, dan fungsinya untuk melenturkan jari kaki, terletak di sisi tabialis kaki. Selanjutnya bagian pada bursa. 1. Suprapatellar bursa, yaitu terletak di antara femur distal atau tulang kaki dan tendon paha depan. Ini memungkinkan gerakan bebas dari tendon paha depan di atas tulang paha distal. Hal ini memungkinkan untuk fleksi penuh atau membungkuk dan ekstensi atau meluruskan lutut. Ini dapat teriritasi oleh pukulan langsung atau dari tekanan atau gerakan berulang. 2. Prepatellar bursa, yaitu terletak di bagian atas lutut, di atas tempurung lutut. 3. Infrapatellar bursa, yaitu terletak di bawah tempurung lutut, di bawah tendon patella besar. Hal ini umumnya terkait dengan tendonitis patella atau dari cedera melompat berulang yang disebut lutut pelompat. Berikut gangguan yang terjadi pada bursa. Deinflamed bursa, yaitu pembengkokan dan kemerahan jika bursa yang meradang dekat dengan permukaan kulit, yaitu pada tulang rawan, lutut rusak, mata, tulang tungkai akan saling bergesekan sehingga mengakibatkan pembengkakan dan gangguan pergerakan sendi lutut. Selanjutnya ligamen. 1. Patella, yaitu tulang kecil yang berada di antara tulang paha dan tulang kering, berfungsi untuk melindungi persendian lutut dan sebagai penyambung otot paha bagian depan dengan tulang kering. 2. Lateral collateral ligament atau LCL, berfungsi untuk memberikan stabilitas pada persendian ketika lutut didorong keluar. 3. Posterior cruciate ligament atau PCL, yaitu ligamen terkuat pada tubuh atau lutut, berfungsi untuk mencegah tibia bergerak terlalu banyak dan menggelincir ke belakang femur. 4. Lateral meniscus, berfungsi untuk melindungi tulang paha dan tulang kering agar tidak saling bergesekan ketika sendi lutut bergerak. 5. Fibula atau tulang betis, berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. 6. Femur, yaitu tulang terpanjang yang dimiliki manusia, berfungsi untuk menghubungkan bagian pinggul dengan lutut. 7. Medial collateral ligament, yaitu terletak di bagian dalam lutut yang bagian atas tibia atau ke bagian bawah tulang paha, berfungsi untuk menghubungkan tulang dan memberikan stabilitas dan kekuatan pada sendi. 8. Medial meniscus. 9. Anterior cruciate ligament atau ACL, berfungsi untuk mencegah pergeseran berlebih tulang kering ke depan tulang paha dan menjaga stabilitas rotasional lutut. Selanjutnya yang terakhir, cartilago.
1. Tulang paha atau femur, yaitu berada di antara tulang panggul dan juga tulang lutut, berfungsi untuk sebagai penyangga tubuh dan tumpuan. 2. Tulang rawan fibrosa, yaitu terletak pada cekungan kecil yang disebut sebagai menisci, serta pada diskus atau cagiam yang terletak di antara tulang belakang. Fungsi tempurung lutut yaitu sebagai penyambung otot paha bagian depan dengan tulang kering. 3. Tempurung lutut, yaitu berada di antara tulang paha dan juga tulang kering atau pada posisi tengah dari kaki. Berfungsi untuk sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki. 4. Tulang rawan hialin, yaitu berada di bagian ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada serta cincin tulang rawan trakea. Berfungsi untuk melapisi tulang pada persendian atau tulang rawan artikular dan sebagai pembentuk kerangka embrionik. 5. Tulang kering, yaitu berada pada tempat di bawah tulang tempurung lutut.